Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di sini saya akan mereview materi dari pertemuan 1 sampai dengan 16 di mata kuliah Manajemen Pengetahuan Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Anna Tiara, NIM 1923462, dan semoga video yang saya tampilkan ini bermanfaat dan happy watching. Materi yang pertama yaitu konsep informasi, data, pengetahuan, dan manajemen pengetahuan. Data adalah fakta atau angka atau hal ataupun kejadian tanpa konteks tetapi bersifat objektif. Yang kedua yaitu informasi, data yang telah diorganisasi ataupun dikelola sehingga mempunyai arti. Selanjutnya yaitu pengertian. Pengertian adalah kapasitas manusia ataupun kemampuan potensial dan aktualnya untuk mengamati tindakan yang tepat pada situasi yang bervariasi dan tidak pasti. Manajemen pengetahuan yaitu kumpulan perangkat, sekumpulan teknik dan strategi untuk meningkatkan dan membagikan pengertian dan pengalaman. Selanjutnya yaitu materi yang kedua yaitu sistem manajemen pengetahuan. Gambaran dari lingkup kegiatan manajemen pengetahuan yaitu pertama, membangun ruang penyimpanan pengetahuan. Yang kedua, menyempurnakan akses ke pengetahuan. Yang ketiga yaitu memperbaiki lingkungan pengetahuan, dan selanjutnya yaitu mengelola pengetahuan sebagai kekayaan organisasi. Tujuan dari penerapan kegiatan manajemen pengetahuan ini yang pertama yaitu penghematan waktu dan biaya. Yang kedua yaitu peningkatan aset pengetahuan. Yang ketiga yaitu kemampuan beradaptasi. Yang keempat yaitu peningkatan produktivitas. Materi yang ketiga yaitu siklus manajemen pengetahuan. Ada 4 pendekatan dari siklus manajemen pengetahuan ini. Yang pertama yaitu menurut Zek and Meyer. Zek and Meyer ada 5, yaitu acquire, refine, store, distribute, dan the last present. Yang kedua yaitu menurut Bukowitz dan William. Yang pertama yaitu get, yang kedua use, ketiga learn, keempat contribute, kelima assess, keenam build, dan ketujuh devise. Yang ketiga yaitu menurut McElroy, yaitu knowledge management production dan knowledge management integration. Yang keempat yaitu menurut Will, yaitu pertama build, hold, pool, and use. Berdasarkan 4 pendekatan siklus manajemen pengetahuan tersebut, sebelumnya dapat dibentuk siklus manajemen pengetahuan terintegrasi yang terdapat 3 tahapan utama, yaitu yang pertama menangkap ataupun menciptakan pengetahuan, yang kedua membagi dan menyebarluaskan pengetahuan, yang ketiga yaitu mengakuisisi dan aplikasi pengetahuan. Materi keempat yaitu model manajemen pengetahuan. Yang pertama yaitu model spiral Manaka dan Takeuchi. Pertama yaitu tacit ke tacit disebut proses sosialisasi, tacit ke eksplisit disebut proses eksternalisasi, dan eksplisit ke eksplisit disebut dengan kombinasi, dan terakhir eksplisit ke tacit disebut dengan internalisasi. Materi yang kelima yaitu penangkapan dan kodifikasi. Yang pertama penangkapan pengetahuan individu dan kelompok bisa digunakan dengan cara yang pertama, bisa menggunakan transfer dan transportasi kepakaran yang berharga dari sumber pengetahuan menjadi gudang pengetahuan. Yang kedua yaitu menggunakan grafik atau formula matematis. Yang kedua yaitu kodifikasi. Kodifikasi dapat dilakukan melalui pemetaan kognitif, pohon keputusan, dan taksonomi pengetahuan. Materi yang keenam yaitu sharing pengetahuan. Sharing pengetahuan merupakan salah satu metode atau langkah dalam siklus manajemen pengetahuan yang digunakan untuk memberikan kesempatan kepada anggota suatu kelompok organisasi, instansi, atau perusahaan untuk berbagi pengetahuan yang mereka miliki kepada anggota lainnya. Materi yang ketujuh yaitu penerapan manajemen pengetahuan. Alasan utamanya yaitu yang pertama, memastikan ketersediaan pengetahuan yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan menghasilkan solusi. Yang ketiga yaitu menghasilkan inovasi. Yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan adaptif.
Materi yang ke-8 yaitu budaya organisasi. Manfaat dari budaya organisasi adalah tersedianya pengetahuan penting. Yang kedua, menghindari terjadinya kesalahan berulang. Yang ketiga, sarana berbagi solusi. Materi ke-9 yaitu perangkat manajemen pengetahuan. Yang pertama, perangkat penangkapan dan penciptaan pengetahuan terdiri dari perangkat penciptaan konten, data mining dan penemuan pengetahuan, blogs, dan perangkat pengelolaan konten. Yang kedua yaitu perangkat berbagi penyebaran pengetahuan. Yang pertama, groupware, wikis, dan perangkat pengelolaan konten. Ketiga yaitu perangkat akuisisi dan aplikasi pengetahuan. Yang pertama yaitu sistem learning dan sistem pakar. Nah, selanjutnya yaitu materi yang ke-10, implementasi knowledge management perorangan. Personal knowledge management adalah bagaimana seseorang mengelola pengetahuan pada saat belajar sesuatu yang baru ataupun mencari informasi yang dibutuhkannya atau yang dicarinya. Materi yang ke-11 yaitu implementasi knowledge management organisasi. Menurut Konferensi Manajemen Eropa, manajemen pengetahuan dapat dilihat secara operasional dan secara strategis. Secara operasional, yaitu aktivitas organisasi yang berfokus pada usaha untuk mengembangkan dan memanfaatkan pengetahuan dalam sebuah organisasi. Sedangkan secara strategis, yaitu langkah untuk memantapkan usaha dari setiap perorangan dan organisasi untuk menjadi organisasi yang berbasis pengetahuan. Selanjutnya materi yang ke-12, strategi manajemen pengetahuan. Pertama yaitu strategi kodifikasi, untuk memberikan acuan yang mengarah kepada standar laporan langkah tersebut untuk dikumpulkan dalam basis pengetahuan. Kedua yaitu strategi personalisasi. Fokus strategi ini adalah pada orang dan komunikasi langsung antar satu dengan yang lainnya. Lanjut materi ke-13 yaitu evaluasi manajemen pengetahuan. Evaluasi implementasi knowledge management system dilakukan salah satunya dengan melakukan evaluasi kinerja, kemudian dilakukan perbaikan. Evaluasi kinerja adalah pengumpulan informasi kinerja ternilai yang didokumentasikan secara formal untuk menilai kinerja dengan membandingkan dengan standar kinerja untuk membantu mengambil keputusan manajemen sumber daya manusia. Lanjut materi 14 adalah implementasi sistem manajemen pengetahuan di berbagai bidang, khususnya perpustakaan. Di perpustakaan, pustakawan memegang peran sentral dalam knowledge management. Beberapa kegiatan diantaranya penyusunan bibliografi dari yang singkat sampai yang lengkap. Materi ke-15, konsep dasar masyarakat informasi, proses terbentuknya masyarakat informasi serta kaitannya dengan industri 4.0. Konsep dasar masyarakat informasi muncul pada tahun 1970, di mana saat itu terjadi peralihan dari masyarakat industri menuju masyarakat informasi. Definisi masyarakat informasi adalah suatu keadaan di mana masyarakat di mana produksi, distribusi, dan manipulasi suatu informasi menjadi kegiatan utama. Kaitannya dengan industri 4.0 adalah revolusi industri 4.0 dilakukan oleh masyarakat informasi atau Society 4.0, ditandai dengan bersatunya berbagai teknologi yang memanfaatkan Internet of Things, atau alat yang dapat mengirimkan data melalui internet lalu disimpan ke dalam big data yang kemudian diproses oleh artificial intelligence. Hal ini dapat melahirkan pabrik cerdas dan robot cerdas yang memaksimalkan fungsi dari internet itu sendiri. Dan terakhir itu masyarakat informasi. Masyarakat informasi atau Society 4.0 mencari atau mengambil dan menganalisis informasi atau data di dunia maya melalui internet. Hanya itu sedikit review saya tentang mata kuliah manajemen pengetahuan dari pertemuan 1 sampai dengan 16. Banyak maaf dan sangat dibutuhkan kritik dan saran dari semua. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and share dan subscribe juga. Dadah.